warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Masyarul muslimin, jamaah salat subuh Masjid Al-Mahdi Perum Tastika Tulangan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita di surah Al-Baqarah. Terakhir kita ada di ayat 93. Ya, terakhir kita membahas ayat 93, satu ayat atau dua ayat dengan ayat sebelumnya 92, meskipun 92 sudah juga dibahas di pertemuan sebelumnya lagi. Ayat 91, 92, 93 dari surah Al-Baqarah itu bicara tentang bagaimana sikap orang-orang Bani Israel yang mengaku-ngaku beriman, gitu ya. Tapi pada kenyataannya yang pertama justru dengan tegas mengingkari perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang susah ngaku iman kemudian melaksanakan keimanannya itu tidak mudah. Kalau ngaku iman tapi kenyataannya itu justru menentang ajaran Allah Subhanahu wa taala, itu sudah banyak terjadi. Kemudian ngaku beriman tapi tidak bisa meninggalkan amalan-amalan syirik. Itulah yang terjadi di kalangan Bani Israel. Jadi ngaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya tidak menjalankan ajaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi justru menjalankan kebiasaan-kebiasaan yang itu isinya adalah menyekutukan Allah. Nah, ini yang juga tidak kalah sulitnya, karena kita itu biasanya ketika sudah lahir itu memiliki kebiasaan-kebiasaan. Lingkungan kita, orang-orang di sekitar kita itu punya kebiasaan-kebiasaan. Ada tradisi, kebiasaan yang boleh jadi bertentangan, bahkan isinya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Di ayat 93 Allah Subhanahu wa taala mengingatkan itu. Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan menyembah, mendewakan, mengagungkan sapi, patung sapi, itu menjadi kebiasaan yang sulit ditinggal. Saking sulitnya Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat usyribu. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwatin wasma'u. Qalu sami'na wa 'asayna wa usyribu fi qulubihimul ijla. Ya. Oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan mereka maksiat, mereka sebenarnya dengar perintah Allah, dengar seruan Allah, tapi mereka hanya bicara sami'na, kami dengar, wa asaina, dan kami maksiat. Kenapa?
Karena mereka oleh Allah Subhanahu wa taala disebut wa usyribu fi qulubihimul ajla. Mereka adalah orang-orang yang sudah merasuk, ya, keyakinan terhadap sapi itu merasuk, gitu ya. Sapi sebagai Tuhan, anak sapi sebagai Tuhan itu merasuk. Nah, ini juga menjadi warning, peringatan bagi kita semua. Semua kebiasaan yang merasuk dalam diri kita, kalau itu ternyata bertentangan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, itu biasanya tidak mudah untuk ditinggalkan. Tidak mudah. Ini di sekitar kita saja, ya. Mungkin kalau di sini perumahan, ya orang-orangnya itu sudah ini ya, mengalami proses pencerahan yang berbeda. Orang sedang membangun kebiasaan baru kalau di sini. Kalau di kampung itu orang punya kebiasaan-kebiasaan yang sulit untuk ditinggalkan. Ketika orang berubah, hijrah, datang ke seperti perumahan begini, salah satu hal positifnya adalah kita tidak membawa kebiasaan-kebiasaan masyarakat. Kita hanya membawa kebiasaan individu, ya. Maka masyarakat itu akan membangun kebiasaannya sendiri berdasarkan kesepakatan yang sedang terjadi, gitu. Kalau di kampung itu kebiasaannya itu sulit sekali ditinggalkan. Kalau di sini belum punya kebiasaan seperti itu karena ini masyarakat baru. Nah, masyarakat baru itu sedang membangun kebiasaannya sendiri, gitu. Nah, itu kalau membangunnya salah, ya nanti terus akan begitu, ya. Karena itu Rasulullah SAW mengatakan man sanna sunnatan hasanatan, siapa yang membuat, ya, kebiasaan-kebiasaan baik, hal-hal yang positif, ya, maka falahu ajrun wa ajru man amila biha, dia akan mendapatkan pahala dan pahala orang berikutnya yang mengerjakannya. Tapi sebaliknya, siapa yang membiasakan, memulai kebiasaan-kebiasaan jelek, maka dia akan mendapatkan dosa. Juga dosa orang-orang yang nanti membiasakan kebiasaan tidak baik itu. Nah, ketika masyarakat baru seperti di perumahan ini, maka sejak awal memang yang harus dibangun adalah kebiasaan-kebiasaan baik. Sejak awal kalau dikawal dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala itu akan baik. Baik, kita lanjutkan ayat 94. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kanat lakumud darul akhiratu 'indallahi khalisatan min dunin nasi fatamannawul maut in kuntum sadiqin. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. صدق الله العظيم. Qul,
katakanlah wahai Muhammad, ya kepada siapa? Kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu di Madinah, gitu ya. In kanat lakumud darul akhiratu indallah, in kanat, jika memang ada lakumud darul akhirah, untuk kalian darul akhirah, negeri akhirat. Kalau kalian itu memang punya harapan di akhirat, ya, indallahi, harapan di negeri akhirat itu hidup di sisi Allah, khalisatan, khusus, murni, ya, min dunin nas, tanpa orang lain. Nek sampean sing saiki hidup seperti itu, orang-orang Yahudi, kemudian mengaku sebagai orang-orang yang nanti di akhirat itu dimasukkan di surga Allah, tidak ada yang lain selain sampean, orang lain tidak bisa seperti sampean, fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Maka kalau begitu berharaplah menghadapi kematian, arep-arep mati in kuntum shadiqin, jika kalian memang orang-orang yang benar. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Nanti di ayat 111, ya, 112, termasuk di ayat 113, termasuk nanti di ayat 135, itu Allah Subhanahu wa taala mengutip pernyataan orang-orang Yahudi, pernyataan orang Nasrani. Dan ini saya kira menjadi peringatan bagi kita semua. Ya. Orang Yahudi dan orang Nasrani itu biasa mengatakan la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Enggak akan masuk surga kecuali orang Yahudi. Itu orang Yahudi. Orang Nasrani enggak akan masuk surga kecuali orang Nasrani. Gitu ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala sebenarnya tidak mempermasalahkan pernyataan itu kalau sesuai kenyataan. Ya. Masalahnya orang itu sering menyatakan tidak akan masuk surga kecuali begini dan begitu, amalkan hal-hal yang sesuai dengan kriteria orang yang akan masuk surga. Gitu loh. Nah, ini juga sama. Itu akan mengenai kita sebenarnya. Nek Islam gak kira mlebu swarga. Pernyataan itu tidak ada masalah. Masalahnya adalah kalau kenyataannya tidak sesuai dengan ketentuan menjadi orang Islam yang benar. Karena itu di dalam Islam tidak ada garansi. Ya, masuk Islam selesai itu nggak ada garansi. Masuk Islam itu kemudian membutuhkan proses. Orang berislam itu kemudian membutuhkan proses. Beberapa waktu yang lalu kan saya sampaikan ini ya, tentang hadis tentang innamal a'malu bil khawatim. Rasulullah SAW menyatakan amal itu tergantung akhirnya. Awalnya jadi orang baik, akhirnya ternyata gitu ya. Di dalam surah Al-Ma'un, Allah Subhanahu wa taala sampai menyatakan fawailul lil musallin, orang yang salat itu ternyata seisok celaka. Ya, celakalah orang-orang yang sholat. Loh, orang yang sholat kok celaka? Nah, itu menjadi peringatan bagi kita semua. Ketika Allah menyatakan bahwa orang Yahudi yang biasa mengatakan tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi, demikian pula orang Nasrani begitu, itu menjadi peringatan bagi kita. Termasuk Yahudi dan Nasrani itu kan bagi Allah bukan agama, tapi itu kelompok orang beragama, gitu loh. Oleh karena itu dalam bahasa Al-Quran itu dibedakan antara dinun dan millah. Millah itu kelompoknya, dinun itu agamanya.
Oleh karena itu ketika Allah menyatakan innad dina 'indallahil Islam, sungguhnya agama ya yang diakui Allah itu adalah hanya Islam, itu sesungguhnya bagi kita sekarang itu nama, tapi bagi Allah Islam itu sejak dulu Nabi Adam sampai sekarang itu Islam, bukan sekedar nama. Bukan sekedar nama agama maksudnya. Islam itu bukan sekedar nama agama, tapi praktek beragama. Kalau diartikan Islam sebagai praktek beragama, maka Islam itu artinya tunduk dan patuh, berserah diri hanya kepada Allah. Itu persoalannya. Jadi sejak Nabi Adam, apa agama, apa ajaran yang diturunkan oleh Allah? Islam. Maksudnya apa? Yang diturunkan oleh Allah adalah ajaran patuh, tunduk dan berserah diri hanya kepada Allah. Kalau nama kata Islam, apakah ada sejak Nabi Adam? Bahasanya Nabi Adam aja kita nggak tahu. Bahasa Nabi Adam bahasa apa? Memang bahasa Arab. Bahasa Arab itu Nabi Muhammad SAW. Sementara Nabi itu diturunkan oleh Allah pada setiap kaum. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Surah nomor itu An-Nahl ayat 36. Setiap kaum itu sudah pernah diturunkan nabi dan rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain Allah mengatakan bahwa nabi dan rasul itu semuanya diturunkan bilisani qaumihi. Ayat-ayat Allah yang diturunkan ajarannya itu pasti diturunkan menggunakan bahasa kaumnya masing-masing. Nabi dan Rasul semuanya diturunkan menggunakan bahasa kaumnya masing-masing. Nah, kalau bahasa kaum masing-masing itu tidak sama, maka ketika kita mau menyebut nama agama boleh jadi tidak sama. Cuma Allah kan tidak mengenalkan kepada kita. Oh, kepada Nabi ini ya dulu bahasanya bahasa ini, nama agamanya jadinya ini, kan gak disebut oleh Allah. Allah hanya menyebut innad dina 'indallahil Islam, dan Islam itu dalam bahasa Arab maknanya adalah tunduk dan patuh hanya kepada Allah. Orang kemudian membuat nama ajaran atau nama agama yang dipraktekkan itu menggunakan nama-nama yang mereka cari sendiri, Yahudi gitu ya, iki Yahudi. Ya meskipun asal ajarannya adalah dari Nabi Musa alaihissalam, tapi Nabi Musa alaihissalam kan tidak memperkenalkan nama Yahudi. Yang bikin nama Yahudi itu kaumnya sendiri, itu pun setelah tidak ada Nabi Musa. Dan kemudian mereka mengatakan tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi. Nabi Isa tidak pernah kok membuat pernyataan agamamu namanya Nasrani. Enggak, mereka bikin sendiri nama Nasrani itu. Kalau diambil dari bahasa Arab, Nasrani itu orang-orang yang menolong. Ya. Karena Nabi Musa itu punya 12 orang pengikut setia yang membantu Nabi Isa alaihissalam itu. Agamanya 12 orang yang setia kepada Nabi Musa, Nasrani. Tapi kalau dicari dari nama tempat itu Nazaret, Nasrani, bukan nama agama. Cuma mereka membuatnya sebagai nama agama. Kalau sekarang ya kayak NU, Muhammadiyah, ya nggak akan mlebu swarga nek wong NU. Nah, gitu ya.
Gak akan mlebu swarga nek gak wong Muhammadiyah. Ini problem. Ya. Bagi kita, bagi orang yang ada di dalam persyarikatan Muhammadiyah, otomatis kita berusaha untuk menjalankan agama Islam sesuai dengan apa yang bisa kita pahami dari Islam itu menggunakan metode tertentu yang ada di dalam persyarikatan Muhammadiyah. Tidak ada masalah begitu. Dan itu kita anggap sebagai metode cara memahami dan model pemahaman yang benar. Tidak ada masalah. Cuma kalau kemudian sing mlebu swarga wong Muhammadiyah tok, atau sebaliknya sing mlebu swarga wong NU tok, itu masalah. Nanti orang diminta untuk daftar jadi anggota Muhammadiyah, anggota NU, anggota LDI, mari kuno oleh jaminan surga. Itu persoalan. Ya. Orang kemudian cenderung pada apa namanya? Pada organisasi. Ya organisasi harus. Orang cenderung hanya pada nama, gitu loh maksudnya. Enggak ngelihat isi. Itu yang dilakukan oleh orang Yahudi, orang Nasrani itu. Dan itu menjadi peringatan kepada kita. Saya sering arane tok wong Muhammadiyah. Ora salat ya padha wae. Ya enggak iso. Misalnya begitu. Padahal kita tahu ya apa namanya aktivis-aktivis Muhammadiyah kalau orang dulu itu salate sregep, ngajine sregep ngono. Saiki jenenge tok. Ya, tapi gak sregep. Ya susah. Itulah yang dikhawatirkan oleh Allah. Makanya Allah mengatakan qul in kana lakumud darul akhiratu 'indallahi khalisatan min dunin nas. Katakan Muhammad kepada orang-orang Yahudi, jika kalian adalah pemilik surga, rumah di sisi Allah Subhanahu wa taala satu-satunya tanpa orang lain, maka yang pertama ya arep mati, berharaplah mati kalau kalian memang benar. Walayyatamannahu abada, dan berharap mati itu tidak akan pernah mereka lakukan sama sekali selama-lamanya. Bima qaddamat aydihim, berdasarkan apa yang sudah mereka lakukan oleh tangan-tangan mereka. Gampangannya ngeten. Ini kita belum masuk penjelasan tafsirnya Ibnu Katsir tentang ini ya. Gampangannya begini, orang itu apa namanya? Cirinya tidak mungkin berharap mati itu ya kalau melihat kehidupan sehari-harinya. Bendino ngumpulno harta saja, tidak beribadah kepada Allah, mesti wedi mati. Tidak beribadah loh ya. Ada orang kaya beribadah beda gitu ya. Ada orang yang gurung mesti kaya, nglumpukno harta saja, meninggalkan ibadah kepada Allah pasti wedi mati. Makanya kadang-kadang virus ini kelihatannya, mohon maaf, virus ini kelihatannya lebih banyak mengenai orang-orang dengan tingkat ekonomi menengah ke atas. Ya meskipun di rakyat biasa banyak juga, tapi kan enggak napa nggih? Enggak umek itu. Ya. Enggak ribut seperti orang-orang di perkotaan. Perkotaan itu. Kenapa di perkotaan? Orang di kota itu kan aktivitas sehari-harinya kan memang yaitu aktivitas duniawi saja yang banyak gitu ya. Sehingga dengan problem seperti ini itu seperti problem yang sangat besar mengancam hidup gitu ya. Nah, sehingga mengorbankan sisi ibadah yang harusnya menjadi kewajiban bagi manusia gitu. Itu persoalan. Itu cirinya itu. Allah mengatakan orang tidak akan berharap mati, orang tidak akan, gampangnya begitu, orang akan takut mati kalau kita bisa melihat amalan-amalannya, pekerjaan-pekerjaannya adalah justru memang apa namanya, mendewakan dunia.
gitu gampangannya begitu. Wallahu alimun bizzalimin, dan Allah Maha mengetahui terhadap orang-orang yang zalim. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala haya. Justru kalian betul-betul akan dapati mereka itu adalah orang-orang yang paling semangat ala haya, untuk hidup. Wis pokoke iki apa carane? Ya. Macam-macam ya. Untuk mempertahankan kehidupan yang lebih baik gitu ya. Dalam pengertian cek dawa umur itu ya apa carane gitu ya. Orang olahraga bukan untuk mencari sehat, tapi untuk mencari panjang umur gitu ya. Kadang-kadang kan olahraga tidak hanya untuk hidup yang sehat, tapi selebihnya itu hidup yang sehat supaya lebih panjang. Makanya sekarang misalnya seperti badan-badan internasional itu misalnya punya indeks namanya Human Development Index ya, Human Development Index, indeks pembangunan manusia, artinya indeks kualitas hidup manusia. Ukuran indeks kualitas hidup manusia itu apa? Salah satunya adalah angka harapan hidup. Semakin tinggi angka harapan hidupnya ya, satu bangsa itu dianggap semakin tinggi kualitas hidupnya. Jadi kualitas hidup itu didasarkan pada dawa-dawan umur. Ngoten. Padahal nek umure dawa bingung. Di beberapa negara maju itu angka harapan hidupnya tinggi 80-90 tahun. Nah nang kene kan pendek-pendek. 50 wis mari ngono stroke meninggal. Kan gitu ya. Macam-macam. Dianggap angka harapan hidupnya rendah. Kalau rendah kualitas hidupnya rendah. Gitu. Di negara-negara maju mboten. Kualitas hidup bagus itu kalau angka harapan hidupnya tinggi. Ada rata-rata angka harapan hidupnya 80 tahun, 70 tahun, rata-rata loh nggih, rata-rata. Kalau rata-rata berarti mesti di atas 70 yang banyak. Kalau 80 di atas 80 itu banyak. Dan itu dianggap kualitas hidupnya bagus. Orang tidak melihat kualitas hidup bagus itu kalau hubungan dengan manusia baik, hubungan dengan Allah baik, itu enggak begitu ya. Nah, kita kan sedang dibuat ini. Maka Allah membuat kriteria ini. Dan sungguh kamu akan dapati mereka adalah orang yang paling semangat untuk hidup. Wa minal ladzina asyraku, dan sebagian orang-orang yang musyrik itu bahkan yawaddu ahaduhum, di antara mereka ada yang berharap lau yu'ammaru alfasanah, kok seandainya umurnya sampai 1000 tahun. Wah, sampai ada caption, ada pesan ya, semangat hidup ya. Bahkan kalau bisa semangat hidup sampai 1000 tahun lagi loh. Iki kok ada dalam Al-Qur'an ya. Wa ma huwa bimuzahzihi minal azabi ayyu ammar. Padahal kalaupun dia umurnya 1000 tahun, dia tidak akan dijauhkan oleh Allah dari siksa. Semakin panjang umur, kalau kemudian tidak semakin menjauhkan dari siksa Allah, itu susah. Gitu ya. Dawa umur tapi ini kok kehidupan akhirnya yang panjang itu kok tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala, tambah dekat dengan azab, itu susah. Wa ma huwa bimuzahzihi minal azabi ayyu ammar. Dan padahal dia tidak akan dijauhkan oleh Allah dari siksa meskipun dia umurnya panjang. Wallahu basirum bima ya'malun. Allah Maha melihat apa saja yang mereka kerjakan. Itu 3 ayat yang kita baca di sini di hari ini. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat 93 dijelaskan oleh Ibnu Katsir. Kita lihat ya. Dalam tafsir Ibnu Katsir beliau mengatakan ayat 3 ayat ini 94, 95, 96. Qala Muhammad bin Ishaq haddatsani Muhammad ibn Abi Muhammad an Ikrimah au Sa'id bin Jubair an Ibni Abbas yaqulullah li Nabi sallallahu alaihi wasallam
Qul in kanat lakumud darul akhiratu 'indallahi khalisatan min dunin nasi fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Ai ud'u bil mauti ala ayyil fariqaini akzab. Ya. Jadi kalau bicara tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, sama-sama ngaku iman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sama-sama saling mengklaim kebenaran, klaim wis sampean sing bener, sing liyane salah, sampean sing bener, sing liyane salah. Maka ukurannya kata Allah Subhanahu wa taala ya itu tadi, sapa sing paling wedi mati. Nah, gitu. Paling wedi mati. Ukuran wedi mati itu bukan kemudian bunuh diri, bukan begitu. Jadi amal-amalnya itu tidak tidak terikat dengan dunia. Ciri orang yang takut mati itu adalah terikat dunia. Urip sih ngandalno kehidupan dunia, itu menunjukkan kekhawatiran terhadap kematian. Fa'abau zalika ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu orang Yahudi yang di Madinah pada waktu itu enggan, enggak berani ya menghadapi tantangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah menyatakan walayyatamannahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin. Itu diulang juga misalnya di dalam surah Al-Jumu'ah, ya, sering kita baca dalam surah Al-Jumu'ah. Orang-orang Yahudi mengatakan, ini ayatnya kan sama dengan itu, ya ayyuhallazina hadu qul ya ayyuhallazina hadu. Maaf, surah Al-Jumu'ah ya. Allah berfirman di situ, qul ya ayyuhallazina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang Yahudi, ya, jika kalian mengira, jika kalian bahkan yakin annakum awliya'u lillah, bahwa kalian adalah kekasih-kekasih Allah, ya, maka fatamannawul maut, ya, berharaplah mati in kuntum shadiqin, jika kalian benar. Wala yatamannahunahu abadan bima qaddamat aydihim, padahal mereka tidak akan berharap sama sekali, ya, berharap kematian itu enggak ada dalam pikiran mereka. Bima qaddamat aydihim, dengan sebab apa yang sudah mereka kerjakan selama ini. Wallahu alim bizzalimin, sama dengan ayat ini. Ai bi ilmihim bima indahum minal ilmi bika wal kufri bidzalika. Artinya tantanglah orang-orang Yahudi itu untuk menghadapi kematian jika mereka memang benar. Mereka tidak akan berharap seperti itu dengan sebab mereka sebenarnya tahu. Jadi kenapa orang Yahudi itu tidak berani ya menghadapi tantangan Rasul itu? Karena mereka tahu sebenarnya Nabi Muhammad SAW itu benar. Ai bi ilmihim bima indahum minal ilmi bika wal kufri bidzalika. Mereka tahu kebenaran Muhammad, tapi mereka tidak bisa mengerjakan. Itu karena itu enggak mungkin mereka menghadapi berharap kematian. Walau tamannauhu yauma qala lahum zalika ma baqiya 'alal ardi yahudiyyun illa mata. Kalaupun mereka berharap demikian, maka satu orang Yahudi pun tidak akan tersisa di muka bumi ini kecuali pasti menghadapi kematian. Wa qala ad-Dhahhak an Ibni Abbasin fatamannaul maut fasalul maut. Ya, tamannaul maut itu artinya mintalah mati kalau memang mau ini ya,
menantang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Abdul Razzaq an Ma'mar an Abdul Karim Al-Jazari an Ikrimah qauluhu fatamannaul mauta in kuntum shadiqin qala Ibnu Abbas lau tamannal yahud al-maut lamatu. Waktu itu kalau mereka itu mau, ini karena ini terkait dengan mukjizat ya, mukjizat Rasulullah SAW. Ya kalau dulu itu mau berharap mati, itu pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sekarang sudah nggak ada mukjizat semacam itu, kalau kita menghadapi dua persoalan yang saling bertentangan, ya bahkan saling bertentangan itu salah satu atau kedua-duanya itu ngotot dengan kebenarannya masing-masing. Sekarang itu ada namanya sering kita dengar barangkali mubahalah, gitu ya. Jadi dua pendapat yang saling mengklaim benar tapi saling mengeluarkan dia dari keislaman seseorang. Itu kalau cara penyelesaiannya adalah mubahalah, sumpah untuk dilaknat ya. Jadi beberapa kasus itu sering itu muncul demikian. Saya baca pengakuan seorang mantan pengikut Ahmadiyah gitu ya, mantan pengikut Ahmadiyah itu begitu. Jadi dia itu memang petualang. Ada yang seperti itu, petualang, sing bener sing di, sempat meyakini Ahmadiyah itu ini benar. Saking yakinnya ketika sampai di satu kota, itu kalau diceritakan itu kalau nggak salah di NTB itu ketemu dengan kiai, seorang guru agama yang menolak Ahmadiyah. Akhirnya mubahalah. Saking yakinnya dia mengatakan ya mubahalah itu, dalam mubahalah kiai kalau dalam 1 minggu ini ya, kalau benar keyakinan sampean, salah keyakinan saya dalam seminggu ini ya, kalau sampean tidak diberi laknat oleh Allah, maka potong leher saya. Saking wanine gitu ya. Nah ini kalau prakteknya pada masa Nabi ya begini ini. Orang Yahudi ditantang oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui Nabi Muhammad SAW. Ditantang. Dan waktu itu enggak terjadi apa-apa pada kiai itu. Jadi kadang-kadang keyakinan itu sampai pada tingkat keyakinan terhadap kebenaran kelompok itu sampai tingkat wani mati. Nah, gitu ya. Wani mati, Allah kemudian memberikan tantangan seperti ini. Wani mati, coba berharap mati, kan gitu ya. Akhirnya karena kiai ini enggak apa-apa, itu mubahalah disaksikan ya, oleh masyarakat. Jadi dituntut potong leher. Mau dipotong leher ditengahi oleh aparat gitu ya. Ya, kiainya juga enggak berani juga motong lehernya. Kok nek ana apa-apa kan secara hukum salah gitu ya. Begitu. Akhirnya dengan itu dia balik keluar dari Ahmadiyah gitu ya. Keluar dari, lupa saya namanya tuh. Saya kemarin baca bukunya. Ya, bukunya isinya tentang perjalanan hidupnya dia itu sebagai seorang Ahmadiyah. Ahmadiyah itu banyak loh tersebar di Indonesia. Ya, cuma memang tidak muncul di permukaan. Banyak itu dalam pengertian jumlah, bukan dalam pengertian berbanding dengan mayoritas. Kalau bandingannya dengan mayoritas nggak ada bandingannya. Tapi kalau secara jumlah juga banyak. Ya, Surabaya itu jalan apa namanya? Bubutan itu ya. Bubutan ya. Habis apa namanya? Pasar apa itu? Ya Bubutan, jalan Bubutan itu ada. Ya. Jalan Bubutan itu ada, miliknya Ahmadiyah itu. Sebelah kanan jalan itu ya.
Baik. Wa qala Abdul Razzaq an Ma'mar, maaf sampai sini tuh ya. Lau tamannal yahud al maut lamatu. Kalau orang Yahudi waktu itu berharap kematian, pasti mereka akan dikabulkan oleh Allah untuk menemui ajal. Wa qala Ibnu Abi Hatim haddatsana Ali bin Muhammad at-Tanawisi haddatsana Asam sami'tul A'mash qala la adhunnuhu illa anil Minhal an Sa'id bin Jubair an Ibnu Abbas qala lau tamannaul mauta la syarika ahadukum bariqihi. Ya. Wa hadza asanidun sahihah ila Ibnu Abbas. Jadi tantangan ini memang pernah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah SAW secara langsung kepada kaum Yahudi Madinah. Ya. Orang Madinah itu kan adalah orang Yahudi Madinah adalah orang-orang Yahudi Bani Israel yang mereka mendapatkan kitab, mendapatkan ajaran dari nabi-nabi sebelumnya yang memegang kitab mereka, karena itu disebut ahlul kitab gitu. Sebelum Nabi Muhammad SAW pindah ke Madinah, orang Yahudi itu sering ditanyai oleh orang Quraisy, bener enggak Nabi itu menurut keyakinan sampean, ajaran yang sampean bawa itu akan ada nabi baru, bener nggak? Di tempatku ini ada nabi, ngaku-ngaku jadi nabi, orang yang ngaku-ngaku jadi nabi. Itu orang Quraisy itu sering konsultasi sama orang Yahudi, dan orang Yahudi itu sering memberikan kunci-kunci, pertanyaan kunci kepada orang-orang Quraisy, orang-orang musyrik. Sampean tanya ini, kalau dia jawab ini nabi dia. Nah, begitu. Itu sering nanti dalam tafsir surah Al-A'raf ya. Itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-A'raf dan Al-Anfal itu nanti. Ya, Allah Subhanahu wa taala sebut itu pertanyaan-pertanyaan kunci. Dan ketika Nabi Muhammad SAW datang ke Madinah, mereka penasaran, kita nabi, jadi dites. Nah, salah satu yang ngetes itu sering saya katakan orangnya adalah pendeta Yahudi namanya Muhammad bin Salam. Muhammad bin Salam itu akhirnya masuk Islam, tapi pengikutnya, ya murid-muridnya nggak ikut, karena pendeta Yahudi kan nggak hanya satu. Jadi di antara orang Yahudi itu ada yang masuk Islam. Di antara tokohnya Muhammad bin Salam. Itu ngetes Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi SAW ketika datang pertama ke Madinah, yang paling penasaran sebenarnya orang Yahudi, karena dia tahu akan diturunkan seorang Nabi, dia tahu akan ada Nabi terakhir gitu kan. Dan kabar-kabarnya Nabi terakhir itu sudah datang. Orang Quraisy sering konsultasi gitu. Akhirnya Muhammad bin Salam yang tanya sendiri. Ketika orang Quraisy datang untuk konsultasi, diberi pertanyaan berbeda, mereka tuh banyak sekali petunjuk. Mereka itu memiliki petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dari ajaran nabi-nabi sebelumnya tentang ciri-ciri nabi yang akhir zaman, Nabi Muhammad itu. Ciri-cirinya mereka udah punya semua. Jadi mereka punya sederet pertanyaan, di mana pertanyaan itu pertanyaan yang bisa dipakai menguji kenabian seseorang. Muhammad bin Salam ketika Nabi Muhammad SAW datang ke Madinah, langsung dicari. Ya, cari, ditemui ketika Nabi Muhammad SAW ada di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah sahabat, langsung dicari. Sampean Muhammad? Iya. Saya akan ajukan pertanyaan, kalau sampean bisa jawab, saya mengakui kenabian sampean. Nah, begitu Muhammad bin Salam itu. Akhirnya disampaikanlah 3 pertanyaan itu. Pernah kalau nggak salah saya singgung itu. Muhammad bin Salam tanya 3 hal. Pertama, apa tanda pertama hari kiamat, gitu ya. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, apa makanan pertama ahli surga?
gitu ya. Yang ketiga, apa yang menjadi sebab seorang anak itu kok mirip bapaknya atau seorang anak itu kok mirip ibunya? Itu hadisnya panjang sekali. Ya, itu sampean kalau bisa jawab pertanyaan ini dan jawabannya sesuai dengan informasi yang saya terima sebelumnya dari ajaran kami, saya percaya sampai Nabi. Jadi pertanyaan pertama, apa tanda pertama hari kiamat? Pertanyaan kedua, apa makanan pertama ahli surga? Yang ketiga, apa sebab seorang anak kok bisa mirip bapaknya? Apa sebab seorang anak mirip ibunya? Hadisnya panjang. Rasulullah SAW kemudian menjawab, tanda pertama terjadinya hari kiamat adalah peperangan yang terjadi di dunia timur. Kalau sekarang disebut, dalam riwayat lain disebut di Syria, di Syam. Kalau sekarang namanya Syria, Palestina dan sekitarnya, di Syam, dan merembet ke barat. Nah, sekarang kan perangnya cuma di Palestina saja, belum sampai merembet ke barat. Kalau nanti merembet ke barat, ya itulah awal hari kiamat. Tanda besar pertama hari kiamat. Ya, ada peperangan, ya, ada pertempuran. Kalau dalam bahasa Nabi ada narun atau api. Ya, perang bom itu kan api. Ya. Itu terjadi di bumi timur, di hadis yang lain di bumi Syam. Di bumi Syam itu kalau sekarang Syria, Palestina, Yordania, Lebanon, Israel, itu Syam. Gitu. Tapi yang merembet ke barat. Itu yang pertama. Apa makanan pertama ahli surga? Makanan pertama ahli surga adalah hati ikan hiu. Kabidul hut, kata Nabi SAW. Makanan pertama ahli surga adalah hati ikan hiu. Jadi mancik nang swarga, panganan pertamanya adalah kabidul hut, hati ikan hiu. Makanya pisan-pisan melaku-melaku nang TPI Kalanganyar di sana. Enten sing nate nang Kalanganyar. Kalanganyar Sedati sana. Kalau pernah ke Kalanganyar, di sana ada TPI, tempat apa? Pelelangan ikan itu ya. Ya, pasar ikan lah gampangannya, tapi pasar ikan yang ada di sana itu dari laut itu ada banyak baby hiu kecil-kecil, ya ukurannya panjangnya sekian ya. Nah, pisan-pisan sampai tumbas, mari ngono, khusus hatinya dimakan sambil membayangkan iki panganane ahli surga. Gitu. Yang terakhir, kok bisa anak itu mirip bapaknya, kok bisa anak itu mirip ibunya? Rasulullah SAW menjawab, anak itu mirip bapaknya kalau suami itu berhubungan dengan istri itu keluar lebih dulu, begitu ya, itu mirip bapaknya. Kalau mirip ibunya berarti istri keluar lebih dulu, begitu. Engko ambek guyon kali bojo nggih, anak iki mirip sapa kan ambek eling-eling biyen. Gitu. Dan setelah saya menjawab dengan jawaban itu, Muhammad bin Salam menyatakan, saya beriman bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwasanya engkau adalah Rasulullah. Itu beriman langsung. Setelah itu dia tanya tentang apa namanya, dia menyampaikan tentang orang Yahudi kaumnya, gitu ya. Kata Muhammad bin Salam, ketika saya beriman begini maka kaum saya pasti akan banyak yang mengingkari saya. Wah, begitu. Wah, setelah dialog itu betul sebagian orang Yahudi kemudian ikut datang kepada Rasulullah SAW. Oleh Rasulullah SAW pernyataannya siapa? Muhammad bin Salam itu
pertanyaan dan jawaban dan keislaman Muhammad bin Salam itu akhirnya ditanyakan oleh Rasulullah SAW, dikonfirmasi, kalian orang-orang Yahudi, Muhammad bin Salam itu orangnya seperti apa? Padahal orangnya di situ sembunyi, ya, karena dia masuk Islam kan, dia tahu bahwa kaumnya akan memarahinya, dia sembunyi. Rasulullah SAW akhirnya tanya, wahai orang-orang Yahudi, Muhammad bin Salam itu seperti apa? Oh, Muhammad bin Salam itu orangnya baik sekali, dia itu termasuk orang-orang terbaik di antara kami, ngomong api-api. Apakah benar pernyataannya? Benar. Maka Rasulullah SAW kemudian, sekarang Muhammad bin Salam masuk Islam, encene wong iku elek kok nemen kan gitu ya. Itu akhirnya dibalik itu. Muhammad bin Salam mengatakan, iya, orang-orang akan begitu. Dan dalam hadis yang panjang itu Rasulullah SAW sebelum menjawab sebenarnya sempat mengatakan, ketika ditanya 3 pertanyaan oleh Muhammad bin Salam, Rasulullah SAW menjawab, ya, oh iya, pertanyaan itu akan saya jawab karena saya baru saja diberi informasi oleh malaikat Jibril. Langsung Muhammad bin Salam mengatakan, malaikat Jibril itu adalah malaikat yang dibenci oleh orang Yahudi. Nah, itu nanti ada di ayat selanjutnya ini. Nih. Kita kan tadi 94, 95, 96 bicara tentang orang Yahudi adalah orang-orang yang menyatakan diri beriman tapi takut mati, kan gitu ya. Ditantang oleh Rasulullah. Ini nanti ayat 97 Allah mengatakan, qul man kana aduwwan li jibrila fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah musaddiq wa huda wa busyra lil mu'minin. Katakan Muhammad, siapa yang memusuhi Jibril, ya begitu. Siapa yang memusuhi Jibril? Orang Yahudi. Jadi kata Muhammad bin Salam, orang-orang Yahudi itu paling benci dengan malaikat namanya Jibril. Ketika Rasulullah SAW akan menjawab pertanyaan Muhammad bin Salam, Rasulullah SAW mengatakan, oke, pertanyaan sampean akan saya jawab karena saya baru dapat informasi dari Jibril. Waduh, Jibril itu yang paling dibenci oleh orang Yahudi gitu. Benci. Ini nanti kita akan bahas di pertemuan akan datang. Itu ayat tentang kebencian orang Yahudi terhadap malaikat Jibril. Ya, gitu. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata kuncinya adalah Allah Subhanahu wa taala ya menginginkan supaya orang-orang mukmin itu tidak terikat ya hatinya dengan dunia. Jangan terikat dengan dunia. Cirinya adalah takut mati. Dan Rasulullah SAW sudah memperingatkan bahwa kita sebagai umatnya itu juga akan mengalami itu. Ya, kalian nanti akan banyak jumlahnya, tapi seperti buih di lautan. Ya, kalian akan menjadi bahan santapan, bahan keroyokan, ya, menjadi bahan ya, kalian hanya akan menjadi korban saja bagi orang lain, gitu ya. Kenapa sebabnya? Salah satunya adalah penyakit wahan. Apa penyakit wahan? Wahan itu apa, wahai Rasulullah SAW? Hubbud dunya wa karahatul maut. Ya, tidak mau lepas dengan dunia dan tidak mau mati. Gitu ya. Tidak mau lepas dunia, tidak mau mati. Cinta dunia berlebihan dan takut mati. Dan itu sebenarnya penyakit yang sama yang pernah dialami oleh kaum Yahudi Bani Israel, dan di 3 ayat ini ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau memang betul beriman, coba takut mati apa enggak? Bukan berarti takut mati itu suruh bunuh diri. Kalau sekarang ya, kalau pada masa Nabi Muhammad SAW, umpama itu mereka mengucapkan itu pasti akan ditakdirkan oleh Allah mati gitu. Karena masih ada nabi, mukjizatnya begitu, nek wani ngomong tantangan dengan nabi ya resikonya akan ditanggung. Kalau sekarang enggak ada. Sekarang itu namanya mubahalah. Ya. Kalau saling klaim kebenaran sudah selesainya mubahalah. Di media itu kan sering ya orang sumpah ya untuk mengatakan ini dan itu, udah mubahalah saja. Itu kalau mau.
Baik, saya kira ini 3 ayat yang kita bahas mudah-mudahan menjadi pelajaran. Apa yang dialami oleh Bani Israel itu sesungguhnya juga akan dialami oleh umat Islam. Kalau Bani Israel, kaum Yahudi Nasrani itu diperingatkan oleh Allah, ya, maka kita juga diperingatkan dengan peringatan yang sama. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.